Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi pada sekalian. Eh, Materi berikutnya tadi Bapak Ibu karena kapasitas video tidak banyak. Oke, saya lanjut sampai SWL ya tadi ya. Nah, ini pembebanan. Oke, sekarang berikutnya tentang basic maintenance dan inspeksi harian. Karena inspeksi ini penting sekali sebelum dioperasikan forklift itu. Yang pertama pemeliharaan. Istilah pemeliharaan itu sebenarnya bagaimana menjaga peralatan agar alat tersebut bisa siap digunakan dan normal. Terencana ya, perencanaan ini sebenarnya pemeliharaan perencanaan ini harus seperti planning ya, planning maintenance ya. Biasanya ada preventive maintenance, ada corrective maintenance, dibagi dua. Terus kemudian preventive maintenance dibagi menjadi dua, pemeliharaan prediktif, pemeliharaan berkala. Kalau pemeliharaan prediktif jadi predictive maintenance, kalau pemeliharaan berkala itu periodic maintenance. Kemudian pemeliharaan prediktif ini maksudnya menganalisa bagaimana mesin ini ya, kondisi mesinnya seperti apa, ini prediktif ya, menganalisa. Sedangkan pemeliharaan berkala yaitu melalui inspeksi, memberikan lubrication, dibersihkan, kemudian penggantian suku cadang dan yang lain. Sedangkan perbaikan corrective maintenance langsung adanya repair, perbaikan, sama dengan tidak terencana. Artinya kerusakan, baru nanti ada breakdown maintenance, baru perbaikan. Ada perbaikan ringan, ada perbaikan besar. Kalau perbaikan besar, yaitu yang dimaksud overhaul. Kalau perbaikan darurat, ya dia emergency, harus berhenti, diperbaiki, atau di overhaul. Ya. Sama dengan forklift ketika mengalami tiba-tiba berhenti biasanya, nah, maka diesel ini segera mesin diesel ini dicek semua komponennya ataupun komponen yang lain. Ya, artinya bahwa keselamatan kerja ini sangat penting, untuk lingkungan juga sangat penting ya, untuk bencana ini mencegah juga, karena menyangkut bencana ini kan tidak sebutnya tidak hanya profil saja, namun ke lingkungan yang lain atau ke manusia atau ke peralatan yang lain. Ini dasar basic maintenance, istilahnya pemeliharaan mesin ya, dan inspeksi harian. Bagaimana forklift ini kalau baru seperti ini, nah, sedangkan basic maintenance dan potensial failure, kerusakan pada forklift, ada equipment performance dengan grafik seperti ini, ada waktu F ini, adanya perilaku atau gaya, sehingga sering digunakan ya, maka ada waktu. Forklift itu baru ya, kalau baru ya masih baik karena tidak digunakan. Tapi kalau sudah dibeli kemudian digunakan, nah di sini ada gaya, digunakan itu kemudian ada waktu ya, maka akan seperti terlihat seperti old, seperti ini yang sudah lama, performanya semakin berkurang dan bahkan angka kerusakannya pasti ada. Dan hal ini wajar sekali untuk interval kurva failure ya, kerusakan, karena pasti kalau peralatan itu kalau semakin tua dia akan menjadi performanya kurang, sehingga dengan waktu sekian hari maka harus penggantian oil, penggantian yang lain ya. Bagaimana kerusakannya ya, mungkin nanti noise-nya,
fisiknya, mungkin komponennya, mungkin dalamnya, mungkin fiturnya dan sebagainya, bahkan catnya sudah mengelupas dan lain-lain, maka perlu ada perbaikan. Sebenarnya inspeksi ini kegiatannya cuma bagaimana roda inspeksi ini berjalan. Ada 4 langkah, dari perencanaan dulu, kemudian do, kemudian cek, kemudian action. Plan, check, action. Apa saja komponen yang dicek biasanya? Engine, brake, clutch ya, biasanya mesinnya, remnya, couplingnya, hydraulic lift ya, atau tile silindernya, atau pengangkatnya, hidroliknya, mungkin nanti komponen sensornya, ada meshnya, backrest, ada lampunya, chassis, dan macam-macam ya. Baterai, kemudian filter udara, filter oli, maka perlu adanya plan, ya, perencanaan, ya biasanya dibuat lembar checklist, kemudian di do itu nanti saudara langsung ya diterapkan, kemudian dilaksanakan, kemudian cek ya, dicek apakah betul, maka perlu action ini langsung di improve seperti apa untuk selanjutnya, apakah di repair, apakah di overhaul dan lain-lain. Jenis inspeksi ini ya ada frekuensi ya, karena ada jadwal, ada harian, ada mingguan. Biasanya kalau forklift itu intinya kalau sering digunakan ya otomatis sering sekali untuk diinspeksi. Jadi seperti itu. Kalau untuk jarang digunakan bisa mingguan, karena kan jarang digunakan dan harus dipanaskan ya, mesin. Ini ada checklist ya tadi. Ya untuk do ini maksudnya pengecekan checklist itu. Yang dikerjakan diisi maksudnya. Apa kondisinya ya. Cek itu ya laporan. Jadi laporan itu dilaporkan, kemudian action tidak lanjut pemantauan ya, artinya action di sini ya tindak lanjut pemantauan ya, maksudnya ini harus ada perbaikan. Kalau di kerusakan misalkan ada kerusakan kompas rel, misalkan kalau di roda rusak ya, ada kondensor, ada kipasnya yang rusak di engine, mungkin ada electrical failure-nya, biasanya ada bearing, baterainya, kontaktornya out, ada hydraulic failure, ada hose pecah, silindernya bocor, ada master rem bocor. Bagaimana kerusakan pada performa kerja forklift menurun? Ya usia pakai telah terlewati, ada short pada kontrol. Tapi nanti ada beberapa kontaktor aus ya, maka harus diganti. Bila menipis, maka harus diganti. Kalau memang dia masih baik ya dibersihkan, kemudian di setting ulang ya. Kalau hose pecah ya, sistem hidrolik tidak dapat bekerja ya, maka penggantian hose tidak dapat bekerja dan pemasangan dengan tepat. Sistem hidroliknya seperti ini, jadi ada power steering di sini, ada line-line ini pada oil kontrolnya valve ya, kemudian mengalir ke tight cylinder ya, tight cylinder, dan memang line-line seperti ini sistem hidrolik, maka harus dipelajari bahwa saluran pompa
oli masuk ke dalam silinder ini harus tahu, paling tidak seperti itu. Ini komponennya ya, silinder hidrolik. Kemudian kalau komponen-komponen pada forklift, sistem hidroliknya ini seperti ini. Ini ada nomor 1, 2, 3 di dekatnya buang operator ya, tempat operator. Kemudian juga di silindernya untuk memiringkan posisinya dia, fognya itu ini diatur oleh 11, itu harus tahu ya. Paling tidak komponen-komponen lain ini operator baik yang mengoperasikan harus tahu seperti itu, supaya menjaga forklift ini tahu betul karakteristik forklift ini seperti itu. Bersiap berlasan selalu digunakan, siap digunakan. Ini ada komponen-komponen yang sudah assembly seperti ini. Sudah ada mesh system, ada torsi system, ada hydraulic system, cooling system, ada engine system, nah ini seperti itu. Engine diesel forklift ya siklus kerja mesin diesel seperti ini. Jadi intake valve, kemudian ada kompresi, langkah kompresi, ada langkah untuk power, dia dorong, ada exhaust ya, exhaust valve. Ya intake, compression, ada power, dia exhaust ya. Terus bagaimana untuk dieselnya ini? Karakteristiknya biasanya mesin diesel itu bandel, namun tenaganya besar dan memang sering rewel ya, kalau istilahnya mesin diesel itu. Ada sedikit aja kotoran yang masuk kepada bahan bakar yang tidak bersih ya, maka otomatis akan terganggu ya proses pembakaran. Ada istilahnya masuk angin dan sebagainya, maka sering sekali untuk filter itu dibersihkan. Ini kalau di pengapiannya ada nozzle, ada full tank bahan bakarnya, kemudian ada hose. Kemudian kalau di komponen governor, ada control rack-nya, ada camshaft-nya, ada plunger, ada komponen-komponen, ada governor dan diesel. Ya kalau praktik itu seperti ini. Kalau praktek setelah adanya praktek forklift, selanjutnya kan kalau kalian mengikuti kursus, kalau kita mengikuti kursus, maka menggunakan forklift ya, forklift yang paling ngeton, maka dibuatlah alur seperti ini. Jadi line-line-nya dulu, nah misalkan startnya dari sini, nanti terus kembali ke sini belok, biasanya diberi tanda garis pembatas, menggunakan tanda dan paletnya sudah disiapkan seperti itu. Nanti putar balik lagi, nanti belajar melewati line-line itu seperti ini. Forklift itu dioperasikan oleh pengendara operator yang baru belajar, biasanya dibuat alur seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah mahir, dia ngangkat apa, misalnya ngangkat botol, ngangkat palet, di atasnya ada botolnya. Botolnya kalau jatuh ya otomatis, ya namanya ini harus butuh keseimbangan. Ya mungkin sekitar itu untuk pelatihan teori, dari pengetahuan forklift, mulai dari materi K3, mulai materi tentang prinsip kerjanya forklift, kemudian pengoperasiannya, kemudian sistem hidrolik, inspeksi harian, sampai ke mesin-mesin dieselnya. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menikmati acara training forklift dengan lancar ya, dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.